Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya Karodin SP akan menyampaikan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Bagian yang pertama, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. A. Pemanfaatan medan magnet dalam migrasi hewan. Ada beberapa migrasi hewan yang akan dibahas. Yang pertama tentang migrasi burung, 2. Migrasi ikan salmon, 3. Migrasi penyu, 4. Migrasi lobster duri, yang kelima adalah magnet dalam tubuh bakteri. Hewan-hewan melakukan migrasi atau perpindahan tempat untuk mencari makan atau untuk bereproduksi. Migrasi hewan biasanya menempuh jarak yang jauh, tetapi hewan-hewan tersebut dapat menempuh arah yang benar hingga dapat sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut dapat berlangsung karena adanya sistem navigasi yang membantu hewan dalam menentukan arah saat bermigrasi. Navigasi yang biasanya digunakan adalah matahari dan gugusan bintang. Selain itu, ternyata medan magnet bumi juga dapat dimanfaatkan hewan untuk menentukan arah migrasi. 1. Migrasi burung. Burung adalah salah satu hewan yang melakukan migrasi musiman. Pola yang paling umum adalah terbang ke utara untuk berkembang biak pada musim panas, Arktik, dan terbang kembali ke selatan ketika udara sedang mengalami musim dingin. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Pada paruh merpati terdapat butiran-butiran magnet yang merupakan pusat pengindra magnetik burung tersebut. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awan mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali lagi ke sungai Fraser. Lagi 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Tiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun.
Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan agar menjaga penyu tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Selanjutnya adalah migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima adalah bakteri. Dalam tubuh bakteri yang disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteria atau MTB, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetite, magnetit, Fe3O4 dan freigit Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Silakan dilihat di gambar. Terdapat flagella, itu bulu cambuk untuk alat pergerakan bakteri. Kemudian ada magnetosom di dalam tubuh bakteri ini. Hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat, seperti yang pernah terjadi di perairan Beting Ujung, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan Kompas tanggal 29 Juli 2012 atau di pantai Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Minahasa, Sulawesi Utara, Tribun Manado 14 Februari 2014. Menurut para ahli, penyebabnya adalah pergerakan lempeng tektonik. Hal ini berpotensi mengganggu navigasi paus. Paus diketahui bergerak dan menentukan arah dengan memanfaatkan sonar. Paus menghasilkan gelombang suara infrasonik yang dapat dipantulkan untuk mengetahui lokasi dan letak predator ataupun mangsa. Ada beberapa faktor lain juga yang dapat menyebabkan hewan-hewan ini tersesat. Misalnya karena perubahan iklim, terjadinya perubahan arus dan pergerakan massa air laut, sehingga tingkat kesuburan perairan dan kadar oksigen yang tinggi, ketersediaan makanan pun meningkat. Ya, kemudian adanya sistem navigasi yang terganggu
karena efek sonar pada kegiatan militer atau pada kapal-kapal. Jadi, adanya kapal-kapal dapat mengganggu sistem sonar pada paus, atau karena paus tersebut tertinggal dari rombongannya saat berburu makanan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tersesatnya hewan-hewan yang melakukan migrasi. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga dapat difahami dengan baik. Sampai berjumpa kembali dengan materi berikutnya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.